Alhamdulillah, selalu kita mengawali pertemuan kita dengan ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia dan nikmat yang Allah telah titipkan kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu limpahkan dan tambahkan salawat serta salam. Tak lupa juga kita selalu mengirimkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Pembahasan kita pada subuh hari ini adalah makhraj huruf ain. Ya. Masuk pada huruf ain. Ya. Huruf a. Ya. Untuk tempat keluarnya huruf ain adalah tenggorokan bagian tengah bersamaan dengan huruf ha yang sebelumnya kita pernah bahas. Ya. Huruf ain ini memiliki perbedaan tersendiri dengan huruf-huruf Indonesia. Huruf ain ini tidak kita dapati pada huruf yang ada pada huruf bahasa kita, huruf Indonesia. Ya. Huruf A sampai Z tidak ada huruf ain. Nah, makanya sebagian orang ya kesulitan ya dalam pengucapan huruf ain ini. Tapi tenggorokannya orang Indonesia itu tenggorokan paling mudah insyaallah untuk bisa membaca Al-Quran dengan benar, ya mudah. Nah, semuanya bisa. Ya, mungkin awal-awal saja susah, tapi insyaallah lama-lama juga bisa. Ya, huruf ain, dia harus ditekan di tengah tenggorokan. Iya. Huruf ain, ai, au misalnya. Nah, huruf ain ini jika ditekan maka ada namanya katup epiglotis dalam mulut kita ini, pas bagian tenggorokan ini yang mengatur bahan makanan masuk ke dalam perut kita, ya. Makanya kalau orang sambil bicara itu makan bisa tersakok, ya, karena katup itulah yang mengatur di dalam itu. Ketika kita makan, dia menutup itu celah yang masuk ke mana? Ke paru-paru, ya, ke paru-paru. Maka ketika kita tekan ini huruf ain, itu dia terbuka. Kalau dia tidak ditekan, tidak terbuka, itu katup. Nah, kita mau latih itu. Huruf ya, huruf ya. Kalau kita mengikuti buku yang kita pegang ini, Mahir Tahsin, ya, maka ada 5 sifat huruf yang disebutkan, ya. Kalau makhrajnya kan bagian tenggorokan bagian tengah, ya. Sifatnya ada 5. Ada jahar, ada tawassut, ada istifal, ada infitah, ada ismad. Ya. Apa itu jahar? Nah, sering kita bahas. Ya. Tertahannya nafas. Berarti kalau kita ucapkan huruf a, tidak ada nafas yang keluar dari mulut. Bisa nanti kita coba. Tapi kalau ada huruf a misalnya ada nafasnya, berarti itu masuk pada sifat huruf hamas, ya. Yang huruf ha, ya, huruf ha itu ada hamasnya. Kalau ain, nah, lawan sifat dari hamas adalah jahar, tertahannya nafas. Ada juga tawassut. Nah, sebagian orang dalam membaca huruf ain kadang-kadang tidak ada sifat tawassutnya, atau kadang-kadang juga bisa berlebihan menjadi ar-rakhawah.
huruf ain itu. Kapan terjadi? Paling bisa kita lihat ada pada huruf ain ketika dia sukun. Contoh misalnya di sini ada a'tainaka. Kalau di buku ya, di baris keempat, a'tainaka, a'tainaka. Ketika dia berubah menjadi berlebihan, bacanya a'tainaka. Atau kalau misalnya dia tidak ada sifatnya tawassut, tidak ada sifat tawassut, seperti ini bacanya. Ya. A'tainaka, a'tainaka, a'tainaka. Ini tidak ada sifat tawassut namanya. Ya. Dia langsung harusnya ada mengalir sedikit, mengalirnya suara. A'tainaka, tapi tidak boleh berlebihan, tidak boleh juga tidak ada sama sekali. Kalau tidak dikasih tawassut, bisa jadi syiddah namanya ya, syiddah, kayak tertekan, ya, tertahan. Ya. Nah, ini juga bisa dilatih-latih. Sifat-sifat tawassut ini sedikit ya, sedikit saja. Untuk ada 5 saja. Biasa dirangkai menjadi kalimat lin Umar, ya, lam, nun, ain, mim dengan huruf ra. Ya, ini memiliki sifat tawassut yang tidak boleh berlebihan, tidak boleh terlalu banyak aliran suaranya, tidak boleh juga tidak ada sama sekali. Ya. Ada namanya lagi istifal. Ya, istifal. Kalau kita lihat di buku itu ada gambarnya di atas ya. Gambar lidah di atas di sini. Nah, iya, ada kalau di buku ya, di atas sini. Ya. Nah, kita bisa lihat ini sifatnya istifal. Kalau kita baca dari buku, terhamparnya sebagian besar lidah ketika pengucapan huruf. Ya, paling mudahnya adalah di lidahnya tidak naik ke atas seperti huruf-huruf tebal. Ya, dia seperti ini saja. Nggak begini, begini saja. Ya. Ini bisa lihat. Turun dia punya lidah. Ya, tidak naik. Ya. Ada yang namanya infitah. Terbuka antara lidah dan langit-langit ketika pengucapan huruf. Ya, infitah, terbuka saja mulutnya. Jangan ditutup-tutup. Paling banyak orang tutup-tutup huruf ain. Makanya hurufnya kedengaran huruf bercampur kayak mirip-mirip huruf tebal. Ya. Ya misalnya. Hurufnya mungkin sudah benar, makhrajnya mungkin sudah benar, tapi intonasi yang dikeluarkan berubah karena penyebabnya adalah tidak terbuka mulutnya. Ya, dia tutup-tutup. Kalau dia buka mulutnya, jadinya beda. Suara yang ditimbulkan keluar dari mulut, ya. Ya, dengan Tapi di sini juga infitahnya ya renggang antara bibir atas dengan bibir bawah, ya, tidak bersentuhan. Apa mau saya bilang tadi? Terbukanya jangan terlalu terbuka sekali juga. Ada juga orang terbuka sekali dalam membaca, ya. Misalnya ya, tidak boleh juga. Jadi semuanya pertengahan dia. Ya, semuanya pertengahan. Tidak boleh terlalu terbuka, tidak boleh juga tertutup. Ya. Infitah. Nah, adapun ismat, ya, ismat ini berkaitan sifat. Adapun ismat ini sifat yang tidak berkaitan dengan cara pengucapan. Ya. Tidak berkaitan dengan cara pengucapan ini. Berat dan kalau kita baca berat dan lambatnya ketika pengucapan huruf. Ada perbedaan pendapat di sini. Ada yang mengatakan tidak terlalu berpengaruh ketika kita langsung ucapkan itu, seperti kayak infitah, mulutnya harus terbuka misalnya. Ismat, ya. Tapi perkataan kedua yang lain, ya, tetap ada hubungannya ketika kita baca.
sifat ismat ini. Iya. Di halaman setelahnya, halaman ke-53, halaman setelahnya coba dibuka. Di sini disebutkan kesalahan-kesalahan dalam penyebutan huruf ain. Ada beberapa ya disebutkan di sini kesalahan-kesalahannya dalam penyebutan huruf ain. Ya, sebelum kita mau praktik, kita mau tahu dulu kesalahan-kesalahannya agar bisa kita hindari ya. Kesalahan yang pertama yang terjadi biasa pada huruf ain adalah berlebihan dalam sifat tarqiq sehingga dekat dengan imalah. Berlebihan dalam sifat tarqiq. Apa itu sifat tarqiq? Sifat tipis. Iya. Berlebihan dalam sifat menipiskan huruf sehingga dekat dengan imalah. Bacaan imalah dalam Hafs an Asim hanya satu ya. Bismillahi majreha. Ya itu imalah. Kalau kita praktekkan, saya juga jarang-jarang baca salah kalau bacaan salah ya. Mungkin bacanya mirip-mirip al-alamin kalau terlalu tipis. Mendekati ya, mendekati. Bukan bilang kita baca dengan imalah al-alamin ya, tidak, tapi mendekati. Bukan juga al-a tapi al-alamin, itu mendekati huruf imalah. Makanya harus jelas al-alamin, bukan beda. Kalau kita baca itu mendekati imalah. Ya. Sifat yang kedua, tidak menjaga sifat bainiyah. Maksudnya bainiyah ini sifat apa namanya tadi? Tawassut yang kita jelaskan. Tidak menjaga sifat tawassut khususnya ketika tasydid sehingga menjadi sifat syiddah. Contoh misalnya huruf kalimat yauma yuda'una ya, yauma yuda'una, kalimatnya ya di sini tidak menjaga sifat bainiyah, harusnya tetap ada yang mengalir sedikit. Yauma yuda'u baru ditekan. Kebanyakan orang langsung masuk syiddah, langsung yauma yuda'u. Ini tidak beda dengan yauma yuda'una. Mengalir dulu sedikit, tekan. Yauma yuda'una ila nari jahannam da'a. Beda, bisa kita bedakan kesalahan ini? Syiddah itu langsung menekan, kayak setiap yang bertasydid adda ya langsung menekan kalau syiddah. Adapun bainiyah atau tawassut, aliran mengalir dulu. A'tainaka, enggak boleh dibaca a'tainaka. Kalau saya baca a'tainaka berarti hilang sifat tawassutnya. Tidak ada yang mengalir. Dia cepat, buru-buru. A'tainaka. Tapi mengalir dulu. A'tainaka. Nah, ini sifatnya pada huruf ain yang paling banyak orang terjatuh kesalahannya. Ya, tidak menjaga dengan tidak membaca dengan sifat tawassut atau bainiyah sama. Tawassut itu pertengahan, bainiyah antara apa? Antara syiddah dengan ar-rakhawah. Ya. Kesalahan yang terjadi sering juga adalah mengganti huruf ain dengan huruf hamzah. Ya, karena kita orang Indonesia ya, saya tadi bilang baru membaca dengan huruf yang harus ditekan.
Kalau kita kan biasanya bicara bahasa Indonesia tidak ada yang perlu menekan suaranya, ya, tidak perlu ditekan tenggorokan misalnya, ya, cara bacanya. Nah, makanya di awal-awal ketika mau belajar itu ya tidak bisa langsung kayak satu kali percobaan langsung bisa huruf ainnya. Ya, memang butuh waktu. Di sini contohnya ada kalimat na'budu menjadi na'budu. Na'budu ini huruf hamzah ya. Dalam surah Al-Fatihah iyyaka na'budu. Ya, dibaca. Kalau kita dapati nanti imam membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, huruf hamzah semua. Na'budu, nasta'in, ini huruf hamzah. Maka bisa merubah makna, ya, bisa merubah makna Al-Qur'an, ya, merubah arti bacaannya. Nah, jadi huruf hamzah, jadi huruf ain paling sering keliru berubah menjadi huruf hamzah. Kalau hamzah tidak ditekan, Ustaz? Iya, tidak. Biasa saja. Kadang dia bisa jadi ditekan syiddah sedikit, tapi apa namanya, bukan seperti huruf ain. Na'budu ketika dia sukun itu pasti tetap ada tekanannya sedikit. Misalnya huruf hamzah ketika dia sukun ya. Contoh ada di anna syi'tum, kalimat syi'tum. Nah, dia tetap ada tekanannya sedikit. Syi'tum. Nggak boleh juga tidak ditekan. Syi'tum. Ya, itu juga kurang. Syi'tum, tapi jangan sampai jadi berubah ain. Syi'tum, ya. Itu bisa. Ya, itu ketahuan ya kalau dia bisa dia rubah. Nah, itu jadi menjadi imam harusnya tidak boleh sembarangan, ya. Menjadi imam tidak boleh sembarangan, ya. Okay. Karena berbahaya sekali ketika dia salah menghafal bacaan, salah membaca satu huruf misalnya. Ada seorang kalau penghafal Al-Qur'an dia menghafal salah hurufnya, ya. Kalau misalnya dia luput hukum tajwidnya saja tidak masalah, ya, masih dimaafkan lah, ya, walaupun juga tetap keliru. Tapi kalau dia menghafal terus menjadi imam, lalu huruf-hurufnya dia tidak hafalkan dengan benar, nah itu juga berbahaya. Karena kita kalau menjadi imam kan andalkan hafalan Al-Quran, ya, hafalan Al-Quran. Apalagi terkhusus di surah Al-Fatihah, kalau ada yang membaca seperti tadi, ya, bahaya sekali. Ya, keliru, bisa merubah makna. Kalau dia sengaja, batal salat. Selanjutnya ada membaca tafkhim jika sebelumnya ada huruf isti'la. Nah, ini juga sering. Bukan huruf ain saja sebenarnya. Hampir semua huruf tipis jika berdekatan dengan huruf tebal atau huruf yang memiliki sifat isti'la, itu bisa terjadi penebalan juga di huruf tipis, ya, bisa mempengaruhi. Kenapa? Karena ada huruf tebal. Contoh di sini ada kalimat ata'tumuhum. Bagaimana kalau dibaca tebal? Menjadi ata'tumuhum. Ya, berubah jadi tebal ainnya. Harusnya tipis. Jangan disimpan apalagi dimonyongkan misalnya huruf ain. Ya, jadi tebal. Ata'tumuhum. Atau misalnya huruf kalimat arda'na, jadi tebal. Arda'na, ya, arda'na.
Atau juga hati-hati kalau ada yang membaca qalqalah. Huruf ain bisa juga mendekati qalqalah bacanya. Contoh apa? Ta'lamu, ta'lamu. Walaupun samar-samar, kadang ta'lamu, ta'lamu. Ya. Beda kalau huruf qalqalah asli ya. Aqlamin, aqo. Jelas pantulannya. Tapi kalau huruf huruf yang bukan qalqalah, seperti huruf ain bisa juga, tapi tidak seperti sifat qalqalah yang lain yang jelas. Wala ta'tadu, itu kalau sudah. Wala ta'tadu, nah itu mendekati sifat qalqalah namanya. Apalagi istilahnya ya, kalau saya lupa istilahnya ya. Tambahan suara ya, maka tidak boleh qalqalah dia ya, harus jelas dibaca. Ta'lamu wala ta'tadu, ta'tadu, ta'tadu wala nah itu yang wala tidak boleh. Biasanya pas latihan baru ketahuan bilang siapa yang baca seperti ini. Kalau ada qalqalahnya. Iya. Di sini juga disebutkan tidak menjaga sifat-sifat huruf ketika berdekatan. Berdekatan apa misalnya? Huruf ain ada 2. Kalau berdekatan ada huruf ain. Entah itu harokatnya samakah atau berbeda harokatnya, dhamma atau dengan fathah. Nah, coba di sini. Sama ya. Fuzzi'an qulubihim yanzi'u anhuma. Kebanyakan orang adalah kadang huruf pertamanya bagus, huruf keduanya keliru, berubah jadi huruf hamzah misalnya, atau penekanannya tidak sempurna lagi ya, hanya beberapa persen ada huruf ainnya misalnya. Nah, nanti bisa kita latih-latih juga baca sendiri ya. Wa nataba'u ala harus jelas. Antaqa'a ala, tattali'u ala, u'a harus jelas. Tattali'u ala. Jelas ya untuk huruf ain ini. Coba kita latihan. Ya, latihan pada tabel yang pertama, halaman pertama sebelumnya. Iya. Ayo kita sama-sama saja. Bukan. Bismillahirrahmanirrahim. As'asa wa na'amahu wa 'asa ka'asfin. Ada juga yang terluput saya sampaikan. Kadang huruf ada membaca orang huruf ain berlebihan lagi tekanannya. Ya, terlalu ditekan. Misalnya karena ya berlebihan saja. Misalnya ada orang membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu pada tingkatan sudah termasuk berlebihan pada huruf A-nya saja. Walaupun indah suaranya bagus, tapi tidak boleh. Tetap berlebihan. Ya. Tidak boleh. Ya. Kita selalu mencari pertengahan. Ya, pertengahan. Maqa'idah
lis-sam'i ibadi wasyaf'i. Huruf kasra juga paling sering hilang tekanannya, maka harus jaga. Utilat lawaqi'un utuwan bil urwati a'tainaka. Ya, dialirkan sedikit. Fa'lataka mu'ridina fani'ma fal'asifati. Keliru Pak. Panjangkan fanya ya. Fal'asifati wa mar'aha. Jangan ditutup-tutup mulutnya, jangan dimonyongkan juga. Wa mar'aha misalnya. Wa mar'aha wa 'adan fa'alun. Sebenarnya huruf ain itu paling mudah adalah ketika dia berharakat fathah. Ya, kalau kasrah tantangannya ada, dhamma lebih-lebih juga. Ya. Lanjut. Yu'idukum fi 'ishatin dha'ifan na'iman wa ati'u yuda'una a'udzu wattaba'u. Kalau dhamma monyongkan, jangan ditahan-tahan. Wattaba'u, tapi kasih monyong. Wattaba'u. Iya. Fala ta'jal 'alaihim innama na'uddu lahum 'adda. Man kana yuridul 'izzata falillahil 'izzatu jami'a. Ilaihi yas'adul kalimut الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. Enggak, panjangnya di belakang. Wal amalus salihu yarfa'uh.
والعمل الصالح يرفعه الذين هم في خوض يلعبون الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا يوم يدعون da'a. Iya, bertasydid. Jangan hilangkan sifat tawassutnya. Jangan langsung ditekan. Da'a. Nah. Jangan. Da'a. Tekan. Iya. Iya, harus tetap mengalir. Ada sifat tawassutnya. Da'a. Tapi tidak boleh terputus suaranya. Da'a itu terputus ya. Da'a. Tapi bersambung. Da'a. Ya. Lanjut. Ya. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين خاطئين حمزة تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر تمسك الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. Iya, ketika ada huruf hamzah berharokat seperti a'jazu, kadang-kadang huruf hamzahnya sudah ditekan juga. Nah, ini juga tidak boleh. Kalau ada huruf hamzah setelahnya huruf ain sukun, pisahkan huruf hamzah tipis, jangan dibaca tebal a'ja, tapi a'ja. Ya. Jangan sama-sama ditekan a'ja berubah jadi ain. Ya. Dan itu sering ya. Nah, sering saya dapati bacaan huruf hamzahnya jadi juga ikut ke ain. Ya. Lanjut. Fakaifa kana azabi wa nuzur. Fakaifa kana azabi wa nuzur. Nah, saya keliru, tidak boleh ditekan terlalu berlebihan roknya. Fakaifa kana azabi wa nuzur. Panjangkan bi di sini ya. Fakaifa kana azabi wa nuzur. Fakaifa kana azabi wa nuzur. Wa fi samud iz qila lahum tamatta'u hatta hin. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. Bedakan ya huruf ha dengan ha ya.
Semua yang merubah huruf ya bisa merubah makna. Fa'atau an amri rabbihim. فأتوا عن أمر ربهم Ya. Fa'atau an amri rabbihim. فأتوا عن أمر ربهم Tekan di kalimat an. An, jangan an ya. An. Ya. Fa'atau an amri rabbihim. فأتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. Tekanan pada kasra sa'iqatu tetap harus dijaga tekanannya. Ya, sa'i, jangan juga berlebihan. Sa'i, ya, terlalu berlebihan. Sa'iqa, tidak boleh juga. Kalau dia tidak ditekan, pastikan kalau dia tidak tertekan maka dia pasti berubah ke huruf hamzah. Huruf ain jika dia tidak tertekan maka dia pasti akan menjadi hamzah. Iya, pasti berubah ke huruf hamzah. Iya. Oke, jadi tugasnya dibaca-baca sendiri atau kita perlu dengarkan ya? Ya, kita perlu dengarkan mungkin. Latihannya ada pada kesalahan di baris yang poin keempat. Ya, setiap orang membaca ini. Ya, satu semuanya. Ya, semuanya. Pak Endemil dapat kesalahannya ini. Bagian iya. Yang mulai dari fuzzi'a an qulubihim sampai tattali'u ala. Ya, fuzzi. Ya. Atau itu bisa pakai buku? Pakai buku? Oh ini dia. Tapi kurang bagus mungkin. Ini yang di paling bawahnya ada. Oh iya. Oh bisa lagi perbesar dia ya. Iya. Ya. Yang lain menyimak. Masih mau? Fuzzi'an. Ya, lanjut. Enggak panjang.